Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 3. Pada video kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Mari membaca wacana berikut. Kertas di sekitar kita. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian, serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Coba perhatikan benda-benda di sekitar kalian. Adakah benda yang terbuat dari kertas? Ada ya, ada buku tulis, tisu, kardus, dan juga koran. Sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. Fakta yang luar biasa. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas? Nah, Udin dan teman-temannya berpendapat tentang menghemat kertas. Mari membaca pendapat berikut. Udin berkata, "Setiap tahun ajaran baru, aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang aku akan menggunakan buku lama. Buku lama yang halamannya belum terpakai. Jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya." Siti juga berpendapat, "Kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan. Misalnya menggunakan kertas di 2 sisinya. Dengan demikian, tidak menghabiskan kertas banyak." Udin berkata lagi, "Saya sendiri tidak dapat menghemat kertas sebanyak 1 ton. Akan tetapi, bila setiap orang melakukan penghematan, pasti berton-ton kertas dapat dihemat. Asyik bukan?" Diskusikan secara berkelompok. Apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat kertas? Tuliskan hasil diskusi kelompokmu. Perhatikan penggunaan huruf besar dan tanda baca yang tepat. Yang bisa dilakukan untuk menghemat kertas sebagai berikut. 1. Optimalkan penggunaan kertas dengan cara menggunakan kedua sisi kertas. 2. Mengoptimalkan penggunaan media digital sebagai pengganti kertas. 3. Menggunakan kertas daur ulang. 4. Mengurangi penggunaan tisu. Nah, kalian telah membaca wacana tentang kertas di sekitar kita.
Mari mencari arti kata berikut dengan tepat. Yang pertama adalah selulosa. Artinya adalah polisakarida yang dihasilkan oleh sitoplasma sel tanaman yang membentuk dinding sel. Kemudian kata yang kedua adalah lunak. Artinya lembut, empuk. Kemudian yang ketiga, molekul. Artinya bagian terkecil senyawa yang masih sanggup memperlihatkan sifat-sifat dari senyawa itu. Yang keempat, ampas. Artinya sisa barang yang telah diambil sarinya atau patinya. Kata yang kelima adalah pulp. Artinya campuran bahan selulosa seperti kayu, kertas, kain bekas yang dilumatkan dan dimasukkan ke dalam air untuk membuat kertas. Atau juga bubur kertas. Kemudian kata yang keenam adalah pipih. Artinya tipis rata. Yang ketujuh, menyerap. Artinya masuk ke dalam melalui liang renik, terutama tentang barang cair. Bisa juga meresap atau merembes. Kemudian kata yang kedelapan adalah kardus. Bisa juga karton. Kemudian yang kesembilan, serat. Sel atau jaringan serupa benang atau pita panjang berasal dari hewan atau tumbuhan. Bisa dari ulat, batang pisang, daun nanas, kulit kayu, dan sebagainya. Digunakan untuk membuat kertas, tekstil, dan sikat. Dan yang terakhir adalah menggiling. Artinya melumatkan dengan mesin giling. Buatlah kalimat dengan menggunakan kosakata di atas. 1. Selulosa ditemukan dalam jumlah besar di hampir semua tanaman. 2. Singkong akan menjadi lunak setelah direbus. 3. Molekul merupakan bagian terkecil dari senyawa. 4. Ibu membuang ampas kopi ke tempat sampah. 5. Pulp merupakan bahan dasar pembuat kertas. 6. Piring makan merupakan benda berbentuk pipih. 7. Saat cuaca panas sebaiknya menggunakan baju yang menyerap keringat. 8. Televisi baru biasanya dikemas dalam kardus. 9. Serat kapas merupakan bahan pembuat sandang. 10. Para petani menggiling biji kopi yang sudah digoreng. Kertas dapat digunakan untuk menulis. Apakah kertas juga dapat digunakan untuk membuat alat musik? Ternyata tidak dapat. Mengapa? Karena alat musik sebagian besar terbuat dari kayu berpadu dengan kulit hewan. Contohnya antara lain gendang. Cara memainkannya dengan dipukul. Kamu dapat bernyanyi diiring gendang atau dengan bertepuk tangan. Bahan dasar kertas adalah kayu. Kayu berasal dari pohon. Perhatikan pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas. Coba perhatikan gambar berikut. Pohon manakah yang paling tinggi? Bagaimana caramu mengukur tinggi suatu pohon? Tinggi badanmu pasti berbeda dengan temanmu. Apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Alat ukur panjang benda bermacam-macam. Kamu sudah mengenal beragam alat ukur pada pembelajaran sebelumnya. Ada meteran roll, meteran saku, dan juga meteran pita. Nah, coba sebutkan satuan panjang yang telah kalian ketahui. Coba apa saja? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter, mikrometer, inci, mil, kaki, yard, satuan astronomi, kabel,
hand, dan tahun cahaya. Nah, sekarang tuliskan alat ukur yang tepat untuk mengukur benda-benda berikut. Yang pertama, untuk mengukur tinggi badan. Jenis alat ukur yang digunakan adalah meteran pita. Yang kedua, untuk mengukur panjang lingkar pinggang. Alat ukur yang digunakan adalah meteran pita juga. Kemudian panjang meja di kelas. Ya, kita bisa pakai meteran saku. Kemudian yang keempat adalah panjang lompatan teman kelompok kalian. Kita bisa gunakan meteran roll. Yang kelima, lebar papan tulis di kelasmu. Kita bisa mengukurnya dengan meteran saku. Dan yang terakhir, untuk mengukur panjang halaman sekolah, kita bisa menggunakan meteran roll. Kamu sudah berdiskusi tentang alat ukur. Alat ukur yang tepat untuk mengukur sesuatu. Coba lakukan kegiatan berikut ini. 1. Ukurlah tinggi badan 5 orang temanmu di kelas. 2. Tuliskan hasilnya pada tabel di bawah ini. Gunakan satuan cm dalam pengukuranmu. Nah, misalkan saja 1. Vicky, tingginya 145 cm. 2. Amanda, tingginya 140 cm. 3. Angger, tingginya 125 cm. 4. Dava, tingginya 135 cm. 5. Elsa, tingginya 148 cm. 3. Urutkanlah hasil pengukuranmu, mulailah dari yang terpendek hingga yang tertinggi. Angger, Dava, Amanda, Vicky, dan Elsa. Nah, ini coba kalian sesuaikan dengan tinggi teman-teman kalian masing-masing ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.